Ousmane Dembele bakal gabung PSG. Chelsea siap bajak rencana transfer Liverpool untuk Mbappe. Mimpi besar Luis Suarez pensiun bareng Lionel Messi. Akhirnya Chelsea juara IPL. Selamat ya, Nohaila Benzina, pemain berhijab di Piala Dunia Wanita. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kabar mengejutkan datang dari Barcelona. Winger andalannya Ousmane Dembele dikabarkan menuju Paris Saint-Germain. Dikutip Barca Universal, Dembele pun dilaporkan telah menerima tawaran awal dari PSG dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Dembele sendiri punya kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2024. Pada kontrak itu ada klausul pelepasan dengan nilai 50 juta euro. Nah, situasi itu yang coba dimanfaatkan oleh kubu PSG. PSG bergerak cepat mendekati Dembele setelah tawarannya sebesar 30 juta euro untuk winger Leon Bradley Barcola ditolak. Chelsea yang terpaksa mencari bek tengah baru di musim panas 2023 akhirnya sudah menetapkan pilihan. Axel Disasi, beknya AS Monaco dipilih untuk direkrut. Disasi akan ditebus seharga 45 juta euro. Tidak hanya Monaco yang sepakat, Disasi juga sepakat untuk berlabuh ke Stamford Bridge. Pemain berusia 25 tahun itu sudah menyepakati durasi kontraknya berdurasi 5 tahun. Ada opsi perpanjangan otomatis selama 1 tahun. PSG berencana menjual Kylian Mbappe pada musim panas ini. Dengan Liverpool yang sedang bernegosiasi dan Chelsea yang siap membajaknya, pemilik Chelsea Todd Boehly sudah mengadakan pertemuan langsung dengan Presiden PSG untuk menyatakan minat mereka kepada Mbappe. Kehadiran sang penyerang diketahui mendapat momen yang sesuai, karena mantan pelatihnya, Mauricio Pochettino, baru saja memulai pekerjaan sebagai juru taktik The Blues. Arsenal masih terus memperkuat skuadnya jelang Liga Inggris 2023-24. The Gunners tengah mengupayakan kepindahan kiper Brentford, David Raya. Raya sempat jadi incaran Tottenham Hotspur sebelum klub London Utara itu mundur karena harga 40 juta pound terbilang tinggi. Lalu, Bayern menyusul dengan coba menawar, tapi akhirnya berlalu begitu saja. Meski demikian, dikutip di Athletic, Arsenal rupanya belum memberikan tawaran resmi kepada Brentford untuk Raya. Arsenal sepertinya masih menunggu hasil negosiasi dengan Nottingham Forest untuk kepindahan Alex Turner sebelum beralih ke Raya. Mantan bintang timnas Uruguay Luis Suarez akhiri kontrak lebih awal dengan Gremio. Sebagaimana laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, bukannya Desember 2024, Luis Suarez disebut akan mengakhiri kontrak dengan Gremio pada akhir tahun 2023 ini. Romano mengatakan bahwa Inter Miami masih tertarik untuk menggait Suarez. Meski begitu, klub Amerika Serikat tersebut perlu menunggu hingga Januari 2024. Inter Miami usai datangkan Messi, Busquets, dan Alba masih ingin merekrut mantan peraih treble winner Barcelona lainnya dalam diri Luis Suarez. Langkah ini belum akan terwujud karena klub pemain asal Uruguay itu saat ini, Gremio, telah mengakhiri pembicaraan dengan Miami. Namun keduanya masih berharap dapat bermain bersama lagi. Bersama Messi, kami bermimpi untuk pensiun bersama. Manchester City kalah 1-2 dari Atletico Madrid dalam laga uji coba pramusim di Seoul World Cup Stadium Minggu 30 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Atletico unggul lewat sepakan keras Memphis Depay dan Yannick Carrasco, lalu dibalas Manchester City lewat Ruben Dias. Ini merupakan laga uji coba pramusim terakhir The Citizen sebelum menghadapi Arsenal di ajang Community Shield. Sementara Los Rojiblancos akan melanjutkan tur ke benua Amerika menghadapi Real Sociedad dan Sevilla. Chelsea keluar sebagai juara Premier League. Ini didapat setelah The Blues mengalahkan Fulham 2-0 di laga terakhir. Tentunya ini bukan Premier League sebenarnya, melainkan Premier League Summer Series yang merupakan turnamen pramusim yang diadakan Premier League di Amerika Serikat mulai 22 hingga 30 Juli setelah sebelumnya rutin di Hong Kong dengan tajuk Premier League Asia Trophy. The Blues menjuarai grup dengan 7 poin dari 3 laga, unggul 2 poin atas Aston Villa di posisi kedua. Allan Saint-Maximin menjadi pemain terbaru yang bergabung dengan Saudi Pro League setelah meninggalkan Newcastle menuju Al Ahly. Dilansir dari Sky Sport, Al Ahly dijalankan oleh Dana Investasi Publik atau PIF. Negara tersebut juga memiliki Newcastle telah membayar biaya sekitar 23 juta pounds. Pemain berusia 26 tahun ini menyusul Riyad Mahrez dan Roberto Firmino ke Al Ahly.
Dikutip Football Italia, Besiktas sudah mengajukan tawaran perdana untuk memboyong winger milik AC Milan yaitu Junior Mesias. Nominalnya sebesar 1 juta euro. Angka itu sendiri masih di bawah dari permintaan Milan sebesar 3 juta euro dan klub berjuluk Black Eagles itu diyakini akan menaikkan tawaran mereka dalam waktu dekat. Selain menaruh minat pada Mesias, Besiktas belakangan ini juga dikaitkan dengan winger Milan lainnya yaitu Ante Rebic. Rumor yang menyebutkan bahwa Romelu Lukaku akan berlabuh ke Juventus tampaknya tidak akan terjadi. Kemungkinan ini disampaikan langsung oleh sang pemain saat sedang bertemu dengan para penggemarnya, lalu berfoto seperti biasa. Salah seorang penggemar kemudian menanyakan, apakah kamu jadi pindah ke Juventus? Jawaban Lukaku lumayan mengejutkan. Pemain berusia 30 tahun itu membalas, tidak. Saya rasa itu tidak akan terjadi, ucap dia. Dilansir dari RomaPress.net, AS Roma sedang berusaha untuk menyelesaikan penandatanganan Renato Sanches dalam beberapa hari mendatang. AS Roma telah menjadwalkan pertemuan dengan Paris Saint-Germain. AS Roma berharap dapat meyakinkan PSG untuk menerima proposal peminjaman mereka yang akan mencakup opsi untuk membeli di akhir musim. Sementara itu, Sanches telah dikeluarkan dari latihan PSG dan sedang menunggu untuk mengetahui bagaimana masa depannya karena Luis Enrique tidak memasukkannya ke dalam rencana. Nouhaila Benzina mencatat sejarah di Piala Dunia Wanita 2023. Bek timnas Maroko itu tercatat sebagai wanita berhijab pertama yang tampil di ajang Piala Dunia. Benzina menjadi striker ketika timnya menang 1-0 atas Korea Selatan di babak penyisihan grup. Laga tersebut merupakan laga kedua Maroko dan Benzina mengisi starting 11. Di laga sebelumnya, Maroko kalah 0-6 dari Jerman dan saat itu Benzina berada di bangku cadangan. Marcus Rashford ternyata hampir meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2022. Beruntungnya ada Erik ten Hag yang datang sebagai penyelamat. Kala itu Rashford merasa bahwa dirinya mengalami masa-masa tersulit dalam karirnya. Winger asal Inggris itu bahkan sudah mempertimbangkan beberapa tawaran yang masuk. Akan tetapi keputusan Rashford berubah ketika MU mendatangkan Erik ten Hag sebagai pelatih baru. Rashford merasa bahwa ten Hag merupakan sosok yang tepat dan akan membawa perubahan pada MU. Selebrasi unik Lionel Messi saat Inter Miami menang 4-0 atas Atlanta United ramai menjadi perbincangan. Selebrasi terbarunya ini, La Pulga membuka tangan kanannya seperti gestur tubuh yang sedang mencekik seseorang. Banyak yang menebak-nebak artis selebrasi tersebut sampai membuat meme-nya. Istri Lionel Messi, Antonella Rakuso, mengungkapkan artis selebrasi tersebut. Ia mengunggah foto Messi melakukan selebrasi dan menambahkan stiker Thor's Day dengan palu yang merupakan senjata tokoh Marvel itu. Thor merupakan karakter favorit putra Messi, Thiago, yang menonton langsung laga Inter Miami versus Atlanta United. Selain David Beckham, ternyata Inter Miami dimiliki oleh beberapa pengusaha lain dan salah satunya bernama Jose Mas. Lantas, siapa sih Jose Mas ini? Dilansir AS, ia adalah pengusaha sekaligus presiden klub kasta kedua Liga Spanyol, Real Zaragoza. Ia bersama kakaknya Jorge Mas membangun kerajaan bisnis di bidang konstruksi dan teknik di Amerika Serikat. Ternyata, Mas bersaudara ini merupakan pemegang saham mayoritas Miami dengan 90%, sedangkan Beckham hanya 10% saja. Sementara itu, kekayaan bersih Jose Mas dilaporkan berada di angka 341 juta dolar atau setara dengan 5 triliun rupiah. Sempat diisukan bakal bergabung ke Chelsea, Paulo Dybala menekankan kalau dirinya masih ingin bertahan di AS Roma musim depan. Dilansir Football Italia, Dybala mengesampingkan opsi hengkang dan memilih untuk bertahan di Stadio Olimpico. Keputusan itu diambil meskipun nantinya Dybala tak menandatangani kontrak perpanjangan. Setelah mendapatkan Josko Gvardiol, kini Manchester City dikabarkan tengah mendekati salah satu pemain Crystal Palace, Michael Olise. Dilansir Tribal Football, City memandang Olise sebagai pengganti yang sepadan untuk Riyad Mahrez. Tapi, Pep Guardiola akan mengkaji terlebih dahulu apakah timnya membutuhkan pemain sayap baru atau tidak. Setelah salah satu pemainnya, yakni Riyad Mahrez, pindah ke Al Ahly, Pep Guardiola akhirnya buka suara soal fenomena maraknya pemain top yang hijrah ke Arab Saudi. Dilansir ESPN, menurutnya, geliat transfer klub-klub Arab Saudi mengubah cara kerja bursa transfer sepak bola. Awalnya hanya Cristiano Ronaldo, sekarang ada banyak yang ke sana. Mungkin di masa depan akan semakin banyak lagi pemain yang hijrah ke sana.
Setelah mengamankan kesepakatan dengan Rasmus Højlund, Manchester United masih mencari kemungkinan untuk mendatangkan satu striker lagi. Salah satu nama yang muncul adalah Folarin Balogun. Dilansir Tribal Football, Manchester United sedang mempertimbangkan tawaran mengejutkan untuk striker Arsenal tersebut. United kabarnya ingin menyelamatkan karir Balogun yang kemungkinan tak akan terpakai di Arsenal musim depan. Usai Manchester United mendatangkan Mason Mount, posisi Donny van de Beek kian meragukan. Mantan pemain Ajax itu pun membuka peluang untuk mencari klub baru musim panas ini. Dilansir Goal, Real Sociedad jadi yang terdepan untuk mendapatkan Donny. Apalagi setelah David Silva pensiun, Sociedad membutuhkan amunisi baru di sektor tengah dan Donny dianggap jadi pilihan yang tepat. Aston Villa masih ingin memperkuat lini depan mereka meski sudah mendatangkan Moussa Diaby beberapa hari lalu. Dilansir Sport, Villa sedang mempelajari kemungkinan untuk mendatangkan pemain Barcelona, Ferran Torres. Villa akan memanfaatkan situasi La Blaugrana yang sedang membutuhkan banyak uang untuk menyeimbangkan finansial musim depan. Setelah Jordan Henderson meninggalkan Liverpool, posisi kapten di skuad utama jadi kosong. Kabarnya, Virgil van Dijk jadi kandidat kuat yang akan mengenakan ban kapten musim depan. Dilansir Goal, Van Dijk mengakui bahwa dirinya ingin menjadi kapten baru Liverpool setelah Henderson pindah ke Al Ettifaq. Tak ada nama lain yang lebih layak darinya karena James Milner juga hengkang ke Brighton. Chelsea dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Rennes dalam upaya mendatangkan Leslie Ugochukwu. Dilansir Sky Sport, The Blues menyepakati 23 juta pounds atau setara dengan 446 miliar rupiah untuk mengikat Ugochukwu dengan durasi kontrak yang tak disebutkan. Sang gelandang belum jelas akan bermain untuk skuad utama atau dipinjamkan terlebih dahulu. Yang pasti, Ugochukwu bakal menjadi proyek lini tengah Chelsea di masa depan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!